Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Milasari, NIM E 2019-2436. Kami dari kelompok 9 dari ES10 ingin menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Jadi, kebijakan pembangunan ekonomi yaitu secara garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah perekonomian yang lebih baik. Nah, intinya itu kebijakan pembangunan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan pemerintah atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk tercapainya perekonomian yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, yang pertama analisis mikroekonomi. Teori mikroekonomi pada dasarnya menganalisis mengenai unsur-unsur terkecil dalam kegiatan perekonomian, seperti kegiatan penjualan dan pembelian di dalam pasar, cara seorang pengusaha untuk menentukan tingkat produksi, proses penentuan tingkat upah, dan lain sebagainya. Nah, teori mikroekonomi dapat dibedakan menjadi 3 teori, yaitu teori harga, teori produksi, teori distribusi. Nah, dalam analisis ini yang akan dibahas adalah cara-cara pendapatan masing-masing faktor produksi ditentukan dalam setiap kegiatan perekonomian. Menurut para ahli ekonomi yang mengeluarkan teori-teori mikroekonomi, itu berpendapat bahwa apabila pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian dan perekonomian akan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar, maka perekonomian dapat berkembang secara optimal yang pada akhirnya mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan laju pembangunan yang maksimal. Nah, kemudian kita bahas tentang analisis makroekonomi. Nah, menurut analisis makroekonomi, mekanisme pasar tidak dapat menciptakan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan perekonomian, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kesempatan kerja penuh menciptakan kestabilan ekonomi. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan keadaan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, makroekonomi memiliki lingkup analisis yang lebih menyeluruh dalam melihat kegiatan perekonomian. Jadi itu teman-teman, intinya makroekonomi sama mikroekonomi itu kalau mikroekonomi itu kayak tanpa campur tangan pemerintah, sedangkan makroekonomi itu ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mikroekonomi dan makroekonomi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.